Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan membahas kasus internasional seputar Lockerbie. Kasus Lockerbie merupakan salah satu kasus paling terkenal dalam sejarah hukum internasional modern. Kasus ini berawal dari tragedi meledaknya pesawat Pan Am 103 di atas Lockerbie, Skotlandia pada tanggal 21 Desember 1988. Ledakan tersebut menewaskan 270 orang, termasuk warga negara dari berbagai negara. Untuk penjelasan kasus lebih lengkap, mari kita bahas sedetail-detailnya. Yang pertama, kita akan membahas ringkasan fakta kasus. Pada 21 Desember 1988, terjadi ledakan terhadap pesawat Pan Am Flight 103 di atas Lockerbie, Skotlandia. 270 orang tewas, termasuk warga dari berbagai negara. Investigasi dilakukan oleh Skotlandia, FBI, dan pihak internasional lainnya. Lalu yang kedua ada tuduhan terhadap Libya. Pada 1991, hasil investigasi mengarah pada kedua agen intelijen Libya. Amerika Serikat dan Inggris menuntut agar dua tersangka tersebut diserahkan untuk diadili. Lalu Libya menolak dan menyatakan tidak ada bukti yang cukup bahwa tuntutan ekstradisi melanggar kedaulatannya. Yang ketiga ada aksi Dewan Keamanan PBB. Pada resolusi 731/1992 berisi tentang seruan agar Libya bekerja sama dan menyerahkan tersangka, lalu tidak menggunakan bab 7 yang belum mengikat. Pada resolusi 748 tahun 1992 dikeluarkan di bawah bab 7 piagam PBB yang mengikat dan menjatuhkan sanksi berupa embargo pembatasan diplomatik karena Libya menolak menyerahkan tersangka. Yang keempat ada langkah hukum oleh Libya. Pada 3 Maret 1992, Libya mengajukan dua perkara ke ICJ, International Court of Justice, terhadap Amerika Serikat dan Inggris. Libya meminta perlindungan sementara agar tidak ada tekanan internasional dan hak-hak Libya di bawah Montreal Convention 1971. Yang kelima ada dasar hukum Libya. Libya berargumentasi bahwa mereka berhak mengadili sendiri kedua tersangka sesuai Montreal Convention. Saksi PBB membatasi kedaulatannya dan melanggar kewajiban perjanjian internasional, dan mereka meminta ICJ menghentikan tindakan yang dianggap merugikan hak-haknya sebelum perkara pokok diperiksa. Keputusan sementara ICJ 14 April 1992. ICJ menolak sebagian besar permintaan Libya. Alasan utama karena keputusan Dewan Keamanan di bawah bab 7 memiliki kekuatan yang mengikat, sehingga ICJ harus mempertimbangkannya. Selanjutnya, tidak dapat diberikan langkah sementara yang bertentangan dengan resolusi 748. 7. Inti konflik. Kasus memperlihatkan benturan antara pertama kedaulatan negara Libya dan hak untuk mengadili warga sendiri. Yang kedua, kewajiban internasional atau piagam PBB, terutama keputusan Dewan Keamanan terkait ancaman perdamaian. Yang ketiga, perjanjian internasional Montreal Convention tentang penanganan kejahatan terhadap penerbangan sipil. Dasar hukum yang digunakan: Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Anne Carter. Pasal 25 Piagam PBB menegaskan kewajiban negara anggota untuk mematuhi keputusan Dewan Keamanan. Kedua, bab 7 Piagam PBB menjadi dasar hukum resolusi DK 748 tahun 1992 yang menjatuhkan sanksi pada Libya. Bab 7 memberi wewenang kepada Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan demi menjaga perdamaian keamanan internasional. Ketiga, kewenangan Dewan Keamanan. Pengadilan ICJ harus memperlihatkan bahwa resolusi DK yang mengikat memiliki kedudukan penting dan membatasi ruang gerak negara. B. Montreal Convention 1971 atau Konvensi Penerbangan Sipil Internasional. Isi relevan antara lain: pertama, mengatur kejahatan terhadap keamanan penerbangan. Yang kedua, mengatur kewajiban negara untuk droit de der adjudicateur
yaitu mengekstradisi atau mengadili sendiri tersangka. Selanjutnya, Libya mengklaim yang pertama berhak mengadili sendiri kedua tersangka sesuai konvensi, yang kedua tuntutan UK atau US melanggar prosedur perjanjian internasional tersebut. Resolusi Dewan Keamanan PBB. Yang pertama, Resolusi 731 tahun 1992 bersifat seruan peringatan, tidak berdasarkan bab 7, meminta Libya menyerahkan tersangka. Yang kedua, Resolusi 748 tahun 1992 berdasarkan bab 7, yaitu mengikat secara hukum, memerintahkan negara untuk menjatuhkan sanksi terhadap Libya. B. Montreal Convention 1971, yaitu Konvensi Penerbangan Sipil Internasional. Isi relevan: 1. Mengatur kejahatan terhadap keamanan penerbangan. 2. Mengatur kewajiban negara. 3. Outdider Outjudicare, yaitu mengekstradisi atau mengadili sendiri tersangka. Libya mengklaim mereka berhak mengadili sendiri kedua tersangka sesuai konvensi. 2. Tuntutan United Kingdom dan United States melanggar prosedur perjanjian internasional tersebut. C. Resolusi Dewan Keamanan PBB. 1. Resolusi 731 tahun 1992 yang pertama bersifat seruan atau peringatan, tidak berdasarkan bab 7. Yang kedua, meminta Libya menyerahkan tersangka. Selanjutnya, Resolusi 748 tahun 1992 berdasarkan bab 7 mengikat secara hukum. Yang kedua, memerintahkan negara-negara untuk menjatuhkan sanksi terhadap Libya. D. Yurisdiksi dan ketentuan International Court Justice, Statuta Mahkamah Internasional. 1. Khususnya pasal tentang Provisional Measures, yaitu tindakan sementara. 2. International Court Justice menilai adanya plausible rights, yaitu hak yang mungkin dimiliki Libya. Yang kedua, risiko irreparable prejudice, kerugian tak tergantikan. Namun, International Court Justice memutuskan bahwa resolusi Dewan Keamanan lebih kuat sehingga tindakan sementara tidak dapat bertentangan dengan resolusi tersebut. Prinsip-prinsip hukum yang digunakan. A. Prinsip aut dedere aut judicare digunakan dalam Montreal Convention. Artinya, negara wajib mengadili sendiri atau mengekstradisi tersangka pelaku kejahatan internasional. Libya mengandalkan prinsip ini sebagai dasar mereka menolak ekstradisi. B. Prinsip kedaulatan negara. Libya berargumen bahwa seruan untuk menyerahkan tersangka dan saksi internasional melanggar kedaulatan domestik. Namun, International Court Justice dan DK menegaskan bahwa kedaulatan tidak absolut ketika ada kewajiban PBB. Analisis mekanisme penyelesaian sengketa. Yang pertama, mekanisme penyelesaian melalui peradilan internasional, judicial settlement. Melalui International Court of Justice, ICJ, Libya mengajukan sengketa ke ICJ pada 3 Maret 1992 dengan dasar bahwa mereka memiliki hak berdasarkan Montreal Convention 1971 untuk mengadili sendiri tersangka, tuntutan UK atau US, dan sanksi internasional dianggap melanggar hak tersebut. Tindakan ICJ yang dianalisis: pertama, permohonan provisional measure, langkah sementara agar tidak terjadi tekanan politik dari UK atau US. Hak-hak Libya tidak dirugikan secara tidak dapat diperbaiki sebelum putusan pokok. Yang kedua, penilaian ICJ terhadap syarat professional measure. ICJ menilai dua unsur. Yang pertama, plausible right, apakah hak Libya berdasarkan Montreal Convention masuk akal untuk dilindungi. Yang kedua, resiko kerugian tak tergantikan. Yang ketiga, hasilnya ICJ menolak sebagian besar permintaan Libya. Alasannya ada benturan antara Montreal Convention dan keputusan Dewan Keamanan di bawah bab 7, sehingga ICJ tidak dapat mengeluarkan langkah yang bertentangan dengan resolusi PBB. Yang kedua, ada mekanisme penyelesaian sengketa melalui organisasi internasional, Dewan Keamanan PBB, Security Council. Analisis resolusi DK berfungsi sebagai mekanisme penekanan kolektif untuk memaksa Libya mematuhi tuntutan internasional. Mekanisme ini mengalahkan upaya Libya mengandalkan Montreal Convention. DKPBB menjadi jalur penyelesaian sengketa dominan karena dianggap berurusan dengan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Tahap-tahapannya: yang pertama, ada resolusi
731/1992 bersifat non-banding, meminta Libya menyerahkan tersangka. Yang kedua ada Resolusi 748/1992 diadopsi berdasarkan Bab 7 Piagam PBB, sehingga mengikat secara hukum, menjatuhkan sanksi ekonomi dan diplomatik terhadap Libya. Keterbatasan mekanisme penyelesaian oleh ICJ. Yang pertama, justiciability. ICJ berhati-hati untuk tidak dapat mencampuri hal-hal yang terlalu politis seperti legalitas resolusi DK. Yang kedua, ICJ tidak ingin bertentangan dengan DK PBB. ICJ mengeluarkan keputusan yang melanggar resolusi DK. Hal itu bisa menimbulkan krisis institusional internasional. Penyelesaian lebih bersifat politik daripada hukum. Yang ketiga, ICJ hanya bisa menguji aspek legal Montreal Convention, tetapi aspek keamanan global tetap berada dalam ranah politik. 4. Mekanisme negosiasi diplomatik dan tekanan politik. Diplomasi tidak menjadi jalur utama karena kepentingan politik dan keamanan terlalu besar. Ketegangan meningkat hingga Dewan Keamanan turun tangan. DKPBB pada akhirnya mengubah peta sengketa lewat saksi internasional. 1. Pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan PBB dalam kurung DKPBB. A. Resolusi 748/1992 berhasil ditegakkan. Makalah menegaskan bahwa keputusan DKPBB di bawah Bab 9 bersifat mengikat, sehingga negara-negara wajib mematuhi dalam praktiknya. Sanksi ekonomi dan diplomatik diterapkan secara luas terhadap Libya. Negara-negara anggota PBB mengikuti instruksi embargo udara, pembatasan diplomatik, dan pembekuan kerjasama tertentu. Evaluasi pelaksanaan Resolusi 748 efektif karena didukung oleh legitimasi Bab 9. B. Sanksi menekan Libya untuk bernegosiasi. Makalah menjelaskan bahwa tekanan internasional tersebut secara praktis membatasi ruang gerak kedaulatan Libya dan membuatnya harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap tuntutan internasional. Evaluasi sanksi menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang paling efektif, lebih efektif dari mekanisme hukum ICJ. 2. Pelaksanaan keputusan ICJ Professional Measure Order 1992. A. ICJ menolak sebagian besar permintaan Libya. ICJ menilai bahwa ia tidak dapat mengeluarkan tindakan sementara yang bertentangan dengan keputusan DK. Dengan demikian, ICJ tidak memerintahkan UK atau US untuk menghentikan tekanan. Evaluasi keputusan ICJ dilaksanakan secara otomatis karena isinya tidak membebani negara manapun. Tidak ada konflik implementasi. B. Peran ICJ menjadi terbatas. Makalah menyebut bahwa ICJ bersikap berhati-hati dan tidak masuk pada pengujian legalitas resolusi DK yang berpotensi memicu ketegangan politik. Hal ini membuat putusan ICJ lebih bersifat prosedural daripada substantif. Evaluasi peran ICJ dalam implementasi minimal karena ruang kewenangannya tersingkir oleh keputusan DKPBB. Jelaskan poin yang ketiga tentang evaluasi keseluruhan dominasi mekanisme politik atas mekanisme hukum. Yang pertama, di sini ada tentang resolusi DKPBB lebih dominan daripada ketentuan material konvensi. Libya berusaha menggunakan haknya berdasarkan Montreal Convention. Akan tetapi, kewajiban di bawah Piagam PBB mengikat lebih kuat. Evaluasinya yaitu tentang pelaksanaan keputusan DKPBB mengguli kewajiban konvensi internasional lainnya. Lalu yang B, kedaulatan negara dipersempit. Makalah menyoroti kasus kita ini menyoroti tentang bahwa pelaksanaan resolusi DK membatasi kebebasan Libya untuk 1. Mengadili tersangkanya sendiri, 2. Menolak tekanan diplomatik, 3. Mengontrol kebijakan luar negerinya. Evaluasinya yaitu tentang implementasi keputusan secara nyata, memperkecil ruang gerak Libya sebagai negara berdaulat. Kesimpulannya, yang pertama yaitu tentang kasus Lakeback menunjukkan konflik langsung antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional di bawah Piagam PBB. Libya memilih hak untuk mengendali tersangka berdasarkan material konvensi, tetapi kewajiban
terhadap Dewan Keamanan PBB, terutama resolusi 748 bab 7 lebih dominan dan mengikat semua negara anggota. Lalu, International Court of Justice (ICJ) mengambil posisi yang sangat berhati-hati. ICJ tidak berani menilai legislasi tindakan Dewan Keamanan dan menolak provisional Libya karena pelaksanaannya akan bertentangan dengan resolusi PBB. Ini merupakan keterbatasan mekanisme yudisial ketika berhadapan dengan mekanisme politik global. Selanjutnya, Dewan Keamanan PBB menjadi pihak yang paling menentukan penyelesaian sengketa. Sanksi ekonomi dan politik mekanisme Libya untuk memenuhi ketentuan internasional. Mekanisme politik memiliki efektivitas lebih tinggi dibandingkan peradilan. Yang terakhir, ada hukum internasional sangat dipengaruhi dinamika politik global. Dalam situasi yang dikategorikan sebagai ancaman terhadap perdamaian, norma keamanan kolektif lebih diutamakan daripada prinsip hukum positif seperti kedaulatan atau kewajiban friendly base. Yang terakhir, tentang rekomendasi hukum. Rekomendasi hukum di kasus ini yang pertama adalah perlu kerjanya hierarki norma internasional agar konflik antar kewajiban seperti Montreal Conference dan keputusan Dewan Keamanan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi negara. Lalu, ada pengaturan mekanisme pengawasan hukum terhadap tindak Dewan Keamanan PBB sehingga keputusan bab 7 tetap berada dalam batas legalitas dan tidak sepenuhnya berada di luar kontrol yudisial. Lalu, perlu harmonisasi antara hukum nasional dan kewajiban internasional agar negara tidak terlibat konflik antar kedaulatan domestik dan kewajiban PBB. Yang terakhir, ada peningkatan transparansi dan profesionalitas dalam menerapkan sanksi Dewan Keamanan dan berlebih terhadap masyarakat sipil dan menjaga legitimasi hukum internasional. Sekian, terima kasih.